Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita sinau lagi atau kita belajar lagi dalam pertemuan ini, yaitu pelajaran masalah fikih, yang mana dalam minggu yang lalu itu sudah saya jelaskan sedikit masalah hukum Islam atau sumber hukum Islam. Ada dua, yaitu ada hukum atau sumber hukum yang namanya sumber hukum ittifaq atau sudah sepakat. Itu sudah dijelaskan ada berapa sumber minggu yang lalu itu. Maka di sini kita semuanya lihatlah anak-anak itu pada halaman 32 tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau ittifaq atau sudah sepakat atau yang sudah disepakati oleh ulama di seluruh dunia itu. Itulah yang kita bisa diperdalam supaya tidak berbeda-beda dalam menerima hukum yang sudah disepakati oleh ulama sedunia. Itulah yang perlu kita cermati. Bagaimana pengertian hukum tersebut dan bagaimana cara kita mengamalkan tentang hukum daripada sumber hukum yang sudah disepakati di seluruh dunia itu. Sedangkan yang namanya sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan-aturan atau yang mempunyai kekuatan yang bersifat pengikat atau aturan yang apabila dilanggar akan dikena sanksi. Itulah yang namanya sumber hukum. Jadi baik sumber hukum secara Islami maupun sumber hukum tentang pemerintahan atau di peraturan pemerintah, maka apabila dilanggar itu pasti ada sanksinya. Itu yang disebut sumber hukum. Yang nomor dua, masalah klasifikasi sumber hukum itu ditinjau dari segi asalnya. Itu ada hukum nakli, ada hukum yang namanya hukum akli. Jadi hukum akli dan hukum nakli itu ada dua. Bagaimana yang disebut hukum nakli itu? Hukum nakli itu hukum yang ada nasnya, atau dalam bahasa fikih, dalam bahasa syariat itu hukum yang sudah ada nasnya, ada hadisnya, ada penjelasannya. Maka karena itu tak bisa diganggu gugat lagi, karena itu sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis dalam aturan itu. Itu yang disebut hukum nakli. Karena hukum nakli ini sudah ketentuan yang telah ada dalam syariat yang ditentukan Allah atau ditentukan oleh hadis oleh Nabi kita. Itulah yang perlu kita cermati dalam hukum yang ada itu hukum nakli. Sedangkan hukum akli yang disebut akal itu tumbuhnya karena adanya pemikiran daripada manusia. Jadi hukum itu tergantung kepada permasalahan manusia yang dihadapi dalam hidup tersebut. Maka hukum akli ini karena pemikiran manusia, hukum itu timbulnya karena adanya pemikiran. Asalnya hukum itu tidak ada, tapi adanya karena pemikiran pada seketika pada waktu itu. Jadi hukum seketika timbul pada manusia yang ada pada waktu itu dalam permasalahannya. Ya contohnya masalah hukum apa yang telah menjadi
permasalahan atau percekcokan, baru timbullah hukum yang waktu itu. Nah itulah tak bisa dijihad atau tak bisa di apa ini namanya, itu karena timbulnya dari hukum pemikiran manusia. Jadi hukum yang tidak ada bisa ada, tergantung karena adanya permasalahan daripada manusia itu sendiri. Ini yang disebut klasifikasinya sumber hukum tersebut atau tinjauan dari segi asalnya. Ditinjau dari segi daya cakupnya, hukum itu ada hukum kuli, ada hukum juz'i. Lah sumber hukum yang mencakup banyak satuan hukum, bahkan mencakup sebagian, berasal dari hukum yang sejenis. Itu yang disebut hukum kuli, mencakup kesemuanya. Jadi hukum ini belum dipisah-pisah, banyak hukum yang dipakai dalam kehidupan itu belum dipisah tentang hukum seperti sholat. Nah itu aturannya belum diberitahukan, sholat yang bagaimana dan bagaimana syaratnya dan bagaimana batalnya dan bagaimana caranya dalam melaksanakannya itu. Nah ini banyak cara, itu yang disebut kuli. Yang disebut hukum juz'i yaitu hukum yang hanya menunjukkan pada satuan hukum. Seperti satuan hukum, apa yang dibahas itu tak bisa keluar daripada pembahasan yang ada dalam hukum tersebut. Satuan apa atau hukum apa yang perlu kita laksanakan, maka disebut dalam skup pembahasan biasanya. Nah itulah dalam hukum yang kita laksanakan sehari-harinya, bisa kita pelajari, mari kita diperdalam dalam buku tersebut. Yang berikutnya tinjauan dari suku kekuatannya. Ditinjau dari segi kekuatannya, sumber hukum terbagi menjadi hukum qat'i dan hukum dhanni. Itu juga ada dua. Lah hukum yang juz'i dan dhanni ini di sini ada dua juga. Qat'i adalah sumber hukum yang menetapkan keyakinan atau kepastian. Jadi hukum yang sudah dipastikan, hukum yang sudah jelas, tak bisa diapa-apain lagi, bahwa artinya kalau bahasa sehari-harinya itu hukum mati atau sudah dibaten. Kenapa? Dalam hukum ini sudah ketentuan yang sudah tidak bisa digugat lagi, bahwa ini hukumnya sudah jelas atau pasti, tak bisa diapa-apain lagi. Nah itu yang namanya qat'i. Qat'i pun di sini ada qat'i wurud, ada qat'i dalalah. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang disebut qat'i wurud atau disebut cara datangnya atau mantapkannya adalah sumber hukum yang diyakini kepastiannya. Hukum yang sudah jelas kepastiannya seperti pembuatan atau perbuatan daripada manusia itu sendiri. Lah pengertian daripada hukum yang dilakukan manusia itu sudah tergaris dalam Al-Quran dan hadis ini, bahwa orang yang melakukan sholat contohnya, bagaimana cara melakukan sholat dan bagaimana sanksinya dan bagaimana batalnya, ini sudah ada dalam hukum syariat kafi. Itu namanya kepastian. Dan hukum yang kepastian ini tergantung kepada manusia apa yang dilakukan, sudah hukumnya sudah jelas. Kalau dalam hukum pemerintah ini sudah pasalnya seperti ini. Sepertinya kalau pencuri harus dihukum sekian tahun, kalau pelanggaran ini sudah
pasal apa dan ayat berapa dan hukumannya berapa tahun. Itu namanya qot'i. Yang qot'i seperti ini tak bisa diugat lagi karena sudah ada pasal-pasalnya. Sedangkan qot'i dalalah atau petunjuk pada hukum adalah sumber hukum yang lafalnya dan susunannya kata yang tegas serta jelas menunjukkan arti dan maksud yang tertentu. Lah inilah masih banyak pembahasan yang seperti ini, masih banyak pertanyaan seperti ini. Kalau melakukan seperti ini, apa sanksinya dan bagaimana sanksinya? Lah ini masih belum jelas. Itu namanya dhanni. Kata-kata yang sering dilakukan oleh orang-orang itu jangan su'udzanni. Lah ini masalah sangkaan. Lah itulah yang perlu kita lihat dalam pendalaman hukum dalam ilmu fikih yang seperti itu. Lah dalam menjelaskan dalam ilmu fikih yang seperti ini, kata-kata dhanni ini masalah hukum sangkaan belum jelas daripada hukum yang telah ada dalam perbuatan manusia itu sendiri. Berikutnya masalah rincian hukum yang disepakati atau yang sudah muttafaq ini. Yang nomor satu, sumber hukumnya sudah saya jelaskan minggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu ini, bagaimana dalam hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis ini. Nah inilah ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, dan yang belum jelas dalam ayat dan hadisnya itu termasuk dhanni namanya. Nah inilah yang perlu kita perdalami dalam hukum. Semua anak kelas 12 ini dalam ilmu fikih yang perlu kita sepakati dalam hukum yang telah ada dalam hukum fikih ini. Kadang-kadang hukum ini mencari hukum yang ringan. Hukum ini tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat. Ini tergantung kepada perbuatan manusia itu sendiri, apakah larangan yang bagaimana atau perintah yang bagaimana. Ini semuanya dalam penjelasannya itu. Nah inilah yang perlu kita perdalami dalam ilmu fikih yang sudah ada itu. Begitulah penjelasan dari ilmu fikih pada hari ini. Mudah-mudahan dari kita semuanya bisa baca itu pada halaman 32 dan 23 ini bisa diperdalam sendiri. Andaikan kita bisa bertatap muka, bisa tanya jawab dan bagaimana cara-caranya, lah itulah dalam hukum yang seperti ini. Ya mudah-mudahanlah semuanya nanti kita secepatnya bisa tatap muka, masuk yang normal seperti biasanya. Demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.